bersama tim PBL 302 lagi. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan menggunakan ESP8266 yang terhubung dengan breadboard, buzzer, serta sensor PIR. Percobaan ini merupakan tugas minggu kedua pada Lab 3. Pada percobaan ini, kami bertujuan untuk memahami cara kerja sensor PIR dalam mendeteksi gerakan serta bagaimana mengintegrasikannya dengan mikrokontroler ESP8266. Langkah awal yang dilakukan adalah masuk ke dalam software Arduino IDE untuk membuat kode C++ yang nantinya akan diunggah ke dalam modul ESP8266. Di sini, kami telah membuat beberapa baris kode yang akan digunakan untuk melakukan percobaan pada tugas Lab 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode program. Pada bagian define di sini, kami mendefinisikan pin 13 sebagai sensor, dan pin 12 sebagai buzzer. Jadi nantinya sensor akan mendeteksi gerakan, lalu buzzer akan memberikan respon berupa suara. Kemudian terdapat variabel global dengan nama status sebelumnya yang diinisialisasi dengan low. Variabel ini digunakan untuk menyimpan kondisi sensor sebelumnya, sehingga sistem hanya merespon saat terjadi perubahan. Jika tidak ada perubahan, maka kondisi dianggap tetap sama, misalnya tetap low saat tidak ada gerakan, sehingga sistem tidak menjalankan perintah berulang. Selanjutnya pada bagian setup, kami mengatur sensor sebagai input karena menerima data, dan buzzer sebagai output karena mengeluarkan suara. Lalu serial begin, 9600, digunakan untuk menampilkan informasi ke serial monitor. Serial begin, 9600, merupakan perintah untuk mengaktifkan komunikasi antara ESP8266 dengan komputer, sehingga data seperti teks dapat ditampilkan di serial monitor. Angka 9600 menunjukkan kecepatan pengiriman data. Masuk ke bagian loop. Pada bagian variable integer kondisi dengan value digital read, sensor, di sini kami membaca kondisi dari sensor, apakah mendeteksi gerakan atau tidak. Kemudian ada percabangan, if, kondisi tidak sama dengan status sebelumnya, artinya jika variabel kondisi nilainya berbeda dengan variabel status sebelumnya, program akan menjalankan perintah di dalamnya, karena dianggap terjadi perubahan pada sensor. Jika sensor mendeteksi gerakan, yaitu saat nilai kondisi bernilai high, maka akan muncul tulisan, mendeteksi gerakan, di serial monitor, dan buzzer akan menyala menggunakan digital write, buzzer, high. Sebaliknya, jika tidak ada gerakan, maka akan muncul tulisan gerakan berhenti. Dan buzzer akan dimatikan dengan digital write, buzzer, low. Terakhir, kondisi saat ini disimpan ke variabel status sebelumnya, dan diberikan delay singkat sekitar 50 milidetik untuk menghindari pembacaan yang terlalu cepat atau noise dari sensor. Dengan logika ini, buzzer hanya akan berbunyi saat ada perubahan kondisi dari sensor, sehingga sistem menjadi lebih efisien dan tidak terus-menerus aktif. Setelah mengetahui kode yang digunakan pada Project Lab kali ini, selanjutnya kami akan menjelaskan desain sirkuit dari Project Lab 3 ini. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan beberapa bahan. Antara lain terdapat ESP8266, kemudian ada satu buah buzzer, satu buah sensor PIR, dan terakhir terdapat satu buah breadboard. Pertama perhatikan pin G atau ground pada ESP8266, pin ini akan kita gunakan sebagai jalur negatif pada rangkaian. Kemudian kita sambungkan pin ground tersebut ke salah satu lubang pada breadboard sehingga satu baris pada lubang tersebut akan menerima arus ground. Selanjutnya bagian negatif pada buzzer dan sensor PIR, kita sambungkan dengan arus ground pada breadboard. Sehingga buzzer dan sensor PIR memiliki arus ground. Selanjutnya perhatikan pin D6 pada ESP8266. Pin tersebut akan kita hubungkan dengan buzzer sebagai pengiriman data output. Lalu, sambungkan pin D6 tersebut ke salah satu lubang pada breadboard sehingga satu baris pada lubang tersebut mendapatkan arus D6. Kemudian, sambungkan pin positif pada buzzer ke lubang yang memiliki arus D6 pada breadboard. Sehingga buzzer dapat menerima sinyal dari pin D6 pada ESP8266 dan menghasilkan bunyi sesuai program yang dibuat. Selanjutnya, perhatikan pin D7 pada ESP8266. Pin tersebut akan kita hubungkan ke sensor PIR untuk menerima data input dari sensor PIR ke ESP8266. Lalu, sambungkan pin D7 pada salah satu lubang pada breadboard sehingga satu baris lubang tersebut memiliki arus dari pin D7. Kemudian, sambungkan pin signal pada sensor PIR ke lubang memiliki arus D7 pada breadboard. Sehingga, sensor PIR dapat mengirim hasil input gerak tersebut ke ESP8266 sesuai dengan program yang dibuat. Terakhir, perhatikan pin 3 volt atau 3V3 pada ESP8266. Kemudian, masukkan ke dalam salah satu lubang pada breadboard dan hubungkan dengan pin power pada sensor PIR ke arus 3 volt dari ESP8266. Sehingga, sensor PIR mendapatkan arus daya listrik dari ESP8266. Berikut demo hasil jadinya. Jelas nggak? Ini udah mungkin aja tapi ada kontraksi. Oh ya. Nah, baca lagi, baca. Hah? Baca lagi.